Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin yang mulia, kita sudah sampai pada pembahasan yang kedua tentang problematika fundamental yang menimpa umat Islam, yaitu du'fut tarbiyah, lemah dari tarbiyah. Apa sih sebenarnya tarbiyah? Tarbiyah itu adalah merubah, meluruskan, memperbaiki, membina setiap individu atau umat ini secara perlahan sampai pada yang seharusnya. Kalau kita menginginkan umat berubah dari bodoh menjadi pintar, maka perubahan tidak bisa dilakukan secara revolusioner. Perubahan harus secara gradual, secara bertahap, satu demi satu. Kita tidak bisa merubah umat ini sekaligus, walaupun penyakitnya begitu kompleks. Kita harus memperhatikan fakta demi fakta, satu demi satu dari masalah-masalah kronis yang menimpa umat ini. Baru kemudian kita memburai masalahnya. Ternyata masalah fundamental yang kedua adalah lemahnya kita melakukan tarbiyah. Ustaz, banyak majelis taklim, kenapa dibilang lemah tarbiyah? Karena masalahnya majelis-majelis taklim kita cuma berhenti pada mengajar. Majelis-majelis taklim kita cuma berhenti pada ngasih tahu dari tidak tahu menjadi tahu, atau ngasih tahu dari tahu sampai membentuk ideologi. Tapi majelis taklim kita kurang mampu untuk menggiring umat, memotivasi umat untuk melakukan perubahan dari tidak menjadi ya, dari bengkok menjadi lurus, dari tidak pernah menjadi pernah, dari pernah menjadi sering, dari sering menjadi rutin, dari rutin menjadi karakter dalam kehidupan dia. Ambil contoh, saya mengajar tentang sholat tahajud. Bisa saja saya mengajar tahajud dari mulai kapan waktu yang terbaiknya, bagaimana cara tahajud yang paling sunnah, bagaimana bacaan yang paling bagus, doa apa yang harus dibaca, dan mengulang-ulang saya mengajarin itu. Majelis taklim saya, jamaah saya bisa hafal dan faham tentang sholat tahajud. Tapi kefahaman itu belumlah menjadi syarat atau belumlah menjadi isyarat bahwa mereka sudah rajin tahajud. Padahal yang dibutuhkan oleh umat ini sekarang, dan pertanyaan yang lebih sering mereka sampaikan kepada para juru-juru dakwah mereka, Pak Ustadz, saya pingin kali tahajud, tapi terus terang ketika bangun takut ke belakang Pak Ustadz. Atau Pak Ustadz, saya pingin tahajud, alarm sudah saya hidupin, tapi begitu alarmnya hidup, saya bangun, saya matiin, saya tidur lagi. Atau Pak Ustadz, saya sudah bangun, tapi terus terang memang saya sholat, cuma ngantuknya lebih dominan dari sholatnya. Inilah problem itu. Inilah yang harus dirubah. Kalau kita mengajari umat sholat dan umat sudah rajin sholat, pelajaran selanjutnya seharusnya adalah ngajarin umat apa yang harus mereka buat setelah sholat. Kalau kita mengajari umat tentang bagaimana berjihad, salah seorang ulama mujahid dan asyahid dalam dakwah, Ustadz Asyahid Abdullah Azzam, pernah mengajarin anaknya bagaimana cara berjihad. Bukan teori. Dia bawa anaknya ke medan perang Afghanistan melawan Uni Soviet waktu itu. Ketika gempuran tank dan mesin-mesin tempur Uni Soviet menghantam pasukan mujahidin, apa kata Ustadz Asyahid kepada anaknya? Wahai anakku, hazal jihad, ini jihad itu anak. Artinya apa? Memberikan pelajaran langsung di lapangan. Kalau saya mengajarin orang dermawan, orang baru percaya kalau kedermawanan itu menjadi akhlak bagi saya. Kalau cuma pintar ngajarin teori, nah itu kita sering seperti nanti apa yang dibilang Allah, na'udzubillahi min dzalik, kabura maqtan 'indallah, besar kemurkaan di sisi Allah karena sebab kita nyebut, nyampaikan, bilang apa yang tidak kita kerjakan. Kenapa kita tidak menjalankan apa yang kita kerjakan? Karena orientasi kita itu yang salah. Seorang guru mengajarkan akhlakul karimah kepada anak-anaknya, tapi dia tidak memiliki akhlakul karimah. Kenapa? Karena motivasinya dia hanya motivasi 1 jam sekian belas atau sekian puluh atau sekian ratus ribu rupiah.
Motivasinya bukan agar bagaimana anak-anaknya ini mendapatkan pelajaran yang baik, dan dari pelajaran itu mereka memiliki akhlak yang baik, dan dengan itu mereka menjadi manusia yang berakhlakul karimah. Bukan motivasi mardhatillah, tapi motivasi cari makan. Berapa banyak orang yang ketika motivasinya bukan karena Allah, mereka terjebak pada putaran-putaran yang melelahkan mereka, pada kubangan-kubangan yang membuat mereka lebih bersih, tapi malah membuat mereka lebih jorok atau lebih kotor. Kaum muslimin yang mulia, ada satu hal yang patut kita prihatin. Di sekolah-sekolah anak-anak kita sekarang kita perhatikan, jam pelajaran agama cuma hanya 1 atau 2 jam. Itu pun pelajaran-pelajaran yang sangat normatif, tidak taktis, tidak bicara tentang kiat, tidak mendidik mereka untuk berbuat, hanya sampai pada upaya-upaya kognitif agar mereka faham dan tahu tentang agama. Itu pun pada wilayah yang sangat sempit. Kita bicara fikih cuma mutar-mutar di seputar toharoh sampai ke solat, habis itu zakat fitrah, habis itu balik lagi ulang kaji ke toharoh, habis itu mutar lagi ke zakat, mutar lagi ke solat. Pas ada orang meninggal baru bicara orang meninggal, pas ada bulan puasa baru bicara puasa. Kita sepertinya tidak memiliki perencanaan yang matang dalam melakukan proses tarbiyah atau pendidikan. Negara tetangga kita Malaysia, untuk merubah SDM negerinya, dia butuh cuma sekitar 20 tahun saja untuk merubah negeri itu dari negeri yang semula belajar dari Indonesia. Sekarang kita belajar dari Malaysia. Bagaimana caranya? Mereka memperkuat, mereka meningkatkan, membina, mengambil guru-guru dari kita untuk mengajari penduduk negeri mereka agar mereka keluar dari kubangan kebodohan menjadi masyarakat atau negara yang bangsanya pintar. Sementara kita yang mulia jamaah, kita terjebak dalam situasi yang tidak mentarbiah orang. Kita terjebak dalam situasi yang kita lupa bahwa sebenarnya persoalan mendasar kita adalah bagaimana mendidik orang dari tidak tahu menjadi tahu, dari tahu menjadi berbuat, dan setelah berbuat mereka menjadi karakter orang-orang yang mencintai dan mencari cinta Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan ini kembali pada pelajaran yang mendatang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.